khususnya teman-teman pemula yang masih berjuang mengejar jam tayang maupun mengejar subscriber sebagai syarat monetisasi, masih banyak yang bertanya, bagaimana sih Bang caranya kita mendapatkan subscriber dan jam tayang sebagai syarat monetisasi. Nah, kita bahas teman-teman. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Don GTO, channel Sinau YouTube agar cepat monetisasi. Oke teman-teman, bagaimana sih caranya kita mendapatkan 4.000 jam tayang ataupun subscriber sebagai syarat monetisasi? Kalau jam tayang kan kita minimal 4.000 jam tayang. Kalau subscriber minimal kan 1.000 subscriber. Bagaimana caranya agar cepat kita mendapatkannya? Oke, yang pertama teman-teman, kalau kita benar-benar masih pemula, masih channel kita belum dikenal orang, video kita juga masih belum banyak, maka pendekatan pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengoptimalkan yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Ya, kita harus memaksimalkan kata kunci, baik di judulnya, baik di deskripsinya, ataupun baik di teksnya. Itu harus benar-benar mengandung kata kunci yang benar-benar sering dicari oleh orang lain. Maksud saya sering dicari oleh penonton YouTube. Caranya bagaimana Bang? Nah, saya sudah pernah membuat videonya di channel ini juga. Silakan ditonton nanti setelah selesai menonton video ini. Ya, maksimalkan kata kunci untuk mendapatkan penonton, jam tayang maupun subscriber. Ya, itu khususnya bagi teman-teman yang masih baru pemula, masih nul putul, belum banyak kita memproduksi video-video di channel kita. Nah, yang kedua teman-teman, cara kita mendapatkan subscriber maupun jam tayang adalah kita harus memanfaatkan yang namanya rekomendasi video, ya. Penonton kita itu berasal dari rekomendasi video. Rekomendasi video itu berasal dari dua tempat, teman-teman. Rekomendasi dari video kita sendiri dan rekomendasi dari video orang lain. Nah, kalau rekomendasi dari video kita sendiri, ketika orang lain menonton video kita ini juga akan menyarankan nonton video kita. Nah, salah satu contohnya adalah ketika kita upload video, itu ada salah satunya adalah rekomendasi YouTube, ya. Jadi setelah kita membuat video itu di akhirnya itu video kita akan mencerahkan video kita yang mana. Nah, itu waktu kita upload ada teman-teman. Itu ada ya. Jadi isi rekomendasi dari channel kita agar merekomendasikan video-video kita yang lain. Itu kalau rekomendasi dari video kita sendiri. Yang kedua adalah rekomendasi dari video orang lain. Kalau sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa ketika kita nonton video A, contohnya, itu video tersebut ketika kita selesai nonton, dia juga akan menyarankan video A yang sejenis agar kita tonton setelah kita nonton video tersebut. Nah, makanya agar video kita direkomendasikan oleh video orang lain, itu kita juga harus sering-sering mengamati videonya orang lain dan kita memproduksi video yang sejenis yang sedang rame, ya, yang banyak penontonnya. Ya, teman-teman bisa amati ATM rumusnya ya, amati, tiru, modifikasi ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, kita harus amati video-video yang jumlah viewernya banyak, jumlah penontonnya banyak, jumlah jam tayangnya banyak, ya kita amati video-video yang itu, yang banyak rekomendasinya itu. Kemudian kita membuat video yang sejenis, teman-teman. Kita membuat video yang sejenis, kontennya yang sejenis dengan versi kita sendiri, ya. Judulnya juga dibikin mirip-mirip, isinya mirip-mirip, namun versi kita, apakah ditambahin dengan humor, apakah ditambahin dengan ini itu, apakah ditambahin dengan animasi, itu adalah kreasi teman-teman masing-masing. Nah, kalau video kita sejenis, judulnya sejenis, kontennya sejenis, terhadap video-video yang sudah banyak penontonnya, kemungkinan besar video kita juga akan mendapatkan rekomendasi dari video yang rame tadi. Jadi video kita akan mendapatkan rekomendasi dari video orang lain yang ditonton oleh orang lain.
Nah, maka nanti ketika orang lain menonton video tersebut, selesai nonton akan merekomendasikan video kita. Bisa jadi orang itu juga penasaran akan menonton video kita. Akhirnya jam tayang otomatis akan bertambah dengan adanya rekomendasi dari video orang lain. Kalau orang lain suka, tentunya juga akan klik juga tombol subscribe agar dia selalu mendapatkan informasi-informasi atau video-video sejenis dari kita. Nah, itu jadi ya rekomendasi video itu penting teman-teman ya. Apakah rekomendasi dari diri kita sendiri atau rekomendasi dari video orang lain. Yang ketiga teman-teman, ini yang sering terjadi. Yang sering terjadi kita harus memanfaatkan video viral. Kita tidak tahu video kita ini yang viral yang mana. Ya, kita tidak tahu video kita yang viral. Ada orang yang membuat video cuma 1-2, tapi langsung viral, langsung mendapatkan 4.000 jam tayang, langsung mendapatkan 1.000 subscriber ketika bangun tidur. Itu ada. Nah, ada juga orang yang membuat video mungkin sudah 10, 20, 30, baru ada yang viral satu, yang ditonton banyak, sehingga menghasilkan jam tayang banyak, juga menghasilkan subscriber banyak. Ada yang membuat video hingga 100, 200, baru ada salah satu yang viral, ada. Nah, makanya belajar dari situ, video kita tidak tahu dari video yang mana, video yang kita buat ini yang akan viral, ya. Kita juga tidak tahu apakah video kita ini nanti viral atau tidak, kita juga belum tahu. Makanya kita harus konsisten. Jangan bosan-bosan membuat video, jangan bosan-bosan kita upload video. Semakin banyak video yang kita buat, semakin banyak video yang kita upload, banyak potensinya akan menjadi viral ya. Apakah video kita yang ke-1 atau yang kedua, apakah video kita yang ke-5, apakah video kita yang 10, 20, atau video kita yang ke-100 atau 200, kita nggak tahu. Makanya kita harus konsisten membuat video dan mengupload. Siapa tahu di antara video-video kita tuh ada yang viral, yang dapat menghasilkan jam tayang banyak, begitu juga dengan menghasilkan subscriber yang banyak. Kuncinya apa? Kuncinya adalah video kita ini memang benar-benar dibutuhkan oleh orang lain. Banyak yang mencarinya, banyak memberikan informasi yang bermanfaat kepada orang yang mencarinya. Rumusnya itu saja. Ketika kita membuat video yang rumusnya adalah banyak yang dicari orang, bermanfaat, mudah-mudahan video kita banyak juga yang viral, kemudian bisa menghasilkan jam tayang maupun subscriber. Itu saja teman-teman, video yang kita buat ya mengenai bagaimana kita menghasilkan 4.000 jam tayang sebagai syarat monetisasi. Jadi 3 langkah itu tadi. Kesimpulannya teman-teman. Kesimpulannya adalah pertama, kita harus memanfaatkan SEO ya, SEO bagi pemula. Yang kedua, kita harus mengoptimalkan rekomendasi video, apakah dari video kita sendiri maupun dari video orang lain. Yang ketiga, kita adalah harus memanfaatkan video viral. Kita harus bikin video sebanyak mungkin, sekonsisten mungkin, agar di antara video-video kita itu ada yang viral, bisa menghasilkan jam tayang maupun subscriber. Terima kasih, silakan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Saya pamit undur diri, dan bagi teman-teman yang masih berjuang, saya doakan semoga cepat mendapatkan syarat monetisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.